Anda masih bersama kami di segmen khusus Energy Corner dan kami akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharam Jaya Panguriseng dan juga pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Reform Miner Institute Komaydi Notonegoro. Ya, kali ini saya akan langsung lagi ke Pak Muharam. Kira-kira strateginya seperti apa Pak untuk bisa mendukung target kita mencapai net zero emission di 2060? Ya, betul. Jadi Pertamina Hulu Energi itu selain berkomitmen untuk menyediakan pasokan sumber energi bagi negeri, kita juga berkomitmen untuk mendukung pemerintah terkait dengan pengurangan emisi karbon. Paling tidak ada beberapa yang kita sedang jalankan sekarang untuk mengimplementasikan program dekarbonisasi mewujudkan net zero emission di tahun 2050 ya, atau 2060 lah. Yang pertama adalah kita sudah mengimplementasikan CO2 storage. Jadi kemarin kita sudah menginjeksi CO2 ke reservoir di Jatibarang untuk mewujudkan bahwa CO2 yang kita hasilkan dari produksi gas kita itu kita kembalikan ke dalam reservoir untuk menghindari paparan ke udara lah. Yang kedua adalah program Pertamina Hijau. Program Pertamina Hijau juga kita jalankan secara masif dan intensif di beberapa wilayah kerja kita. Dan yang berikutnya adalah pada daerah-daerah operasi kita, sumber energi kita, walaupun kita penghasil migas, tetapi kita menggunakan energi matahari untuk bisa menghidupkan beberapa fasilitas kita. Nah, selain itu, selain program-program tadi, kita juga berupaya karena salah satu strategi menuju ke energi hijau kan kita ada transisi energi, di mana porsi daripada gas nanti akan diprioritaskan. Kita temuan-temuannya saat ini itu memang kebetulan dominan gas. Dominan gas sehingga dengan beralih dan mengintensifkan nanti produksi gas itu juga salah satu bagian dari transisi energi kita ke depan. Jadi saya kira itu yang saat ini kita sedang jalankan. Jadi Pertamina itu sangat-sangat concern untuk melaksanakan ESG dan bahkan kalau kita melihat keseriusan Pertamina dalam menjalankan ESG itu kita berhasil untuk mendapatkan peringkat kedua ESG secara global tahun ini. Jadi ESG rating Pertamina itu termasuk kedua terbaik secara global tahun ini. Itu bukti bahwa Pertamina itu sangat komit terhadap net zero emission di tahun 2060 nanti. Baik, tidak main-main ya, sudah mendapatkan peringkat kedua. Ya. Tanggapan Pak Komaydi seperti apa untuk upaya yang sudah dilakukan PHI? Iya, saya kira kalau di dalam upaya menuju net zero emisi, kontribusi dari teman-teman PHE termasuk industri fosil yang lain adalah di proses bisnisnya sebetulnya, Mbak. Proses bisnisnya lebih ke green tadi seperti yang Pak Muharam sampaikan. Untuk beberapa wilayah kerja misalkan mereka pasang panel surya untuk menghidupkan listrik mereka misalnya. Nanti beberapa kendaraan operasional mungkin akan pindah ke kendaraan berbasis listrik misalnya yang lebih green begitu. Kemudian juga ada program CCS, CCUS seperti yang beliau sampaikan, penangkapan karbon kemudian disimpan begitu. Di Indonesia dari sejumlah kajian yang ada itu 90% CCS, CCUS dilakukan oleh teman-teman PHI atau Pertamina. Sehingga memang komitmennya menuju ke arah sana. Kemudian di wilayah area kerja mereka juga melakukan penghijauan misalnya penanaman mangrove dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari upaya-upaya untuk menyimbangkan karena memang fosilnya kan tentu nggak bisa diubah menjadi green ya, fosilnya itu sendiri begitu. Sehingga proses bisnis untuk mencapai itu kemudian yang diubah sedemikian rupa supaya bisa mengkompensasi. Dan itu common dilakukan oleh perusahaan-perusahaan fosil di dunia, mereka juga melakukan hal yang sama dan saya kira teman-teman PHI adalah lead di dalam konteks operasional di Indonesia begitu dan sudah ditunjukkan. Kalau Mbak Anaka di hilir misalnya isi BBM di SPBU-nya Pertamina itu sudah ada beberapa SPBU yang green station. Jadi mereka itu listriknya sudah pakai panel surya begitu. Nah ini kira-kira di hulu juga menerapkan pola yang sama. Kira-kira demikian, Mbak.
Baik, menarik sekali Pak Muharam. Mungkin banyak masyarakat juga yang bertanya-tanya seperti apa sih kegiatan eksplorasi ini dan kenapa harus dikembangkan. Mungkin ada informasi edukasi yang bisa ditambahkan dari Bapak kepada masyarakat? Ah, Oke, jadi kegiatan eksplorasi ini adalah suatu proses panjang, proses bisnis yang seperti Pak Kumedi tadi sampaikan itu sangat berisiko. Jadi eksplorasi itu dimulai dari konsep. Kita punya konsep terhadap suatu cekungan bahwa di suatu cekungan itu ada kemungkinan berkembang hidrokarbon di situ. Ada kemungkinan ada pematangan hidrokarbon di situ. Ada kemungkinan ada akumulasi hidrokarbon di situ. Kemudian kita menggunakan teknologi untuk melihat kira-kira perangkapannya seperti apa. Setelah kita mengetahui perangkapannya, proses selanjutnya adalah kita melakukan pembuktian terhadap pemerangkapan tersebut. Kita lakukan pemboran. Dan semua proses tersebut adalah proses yang sangat mahal. Sangat mahal dan sangat berisiko tadi. Tetapi seperti Pak Kumedi sampaikan, walaupun mahal harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, tidak mungkin kita bisa panen ya Pak Kumedi ya. Kalau tidak pernah menanam ya. Betul. Jadi itu adalah gambaran dari eksplorasi. Suatu proses yang panjang, suatu proses yang mahal, tapi suatu proses yang harus dilakukan. Terutama ketika kita melihat ke depan bahwa ketahanan energi nasional itu tentu saja membutuhkan energi yang tidak kecil. Betul. Dan porsi daripada energi fosil mau tidak mau itu masih ada di situ. Bahkan angkanya secara volume itu malah semakin besar. Secara persentase tahun 2060 outlook-nya teman-teman DEN itu adalah sekitar 20% untuk minyak dan 24% untuk gas. Tetapi 20% dari total kebutuhan saat itu. Kebutuhan saat itu akan kurang lebih sekitar 1000 MTOE. Artinya apa? Akan ada sekitar 200 yang kita butuhkan dari minyak dan akan ada sekitar 240 yang kita akan butuhkan dari gas. Jadi itu sebabnya apapun juga kondisi yang kita hadapi untuk eksplorasi, tidak ada kata lain kecuali kita harus melakukan eksplorasi yang masif dan agresif. Baik, mungkin juga banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apa sih Pak bedanya cadangan dan sumber daya? Oke, jadi sumber daya itu adalah besaran angka yang dideliver oleh kami orang-orang eksplorasi. Ketika pertama misalnya kami melakukan penilaian bawah tanah, maka di penilaian kami itu berujung pada suatu prospek, maka kami akan memberikan angka bahwa kemungkinan di situ ada angka sekitar katakanlah 100 juta barel oil equivalent. Itu namanya prospective resources atau sumber daya prospektif. Ketika dia sudah dibor, maka angka tersebut berubah, bukan lagi prospective resources, tetapi karena sudah terbukti, kita sudah bor dan kita mendapatkan temuan hidrokarbon, maka kemudian istilahnya berubah menjadi sumber daya kontingen atau contingent resources. Nah, apa bedanya dengan cadangan? Kalau cadangan tadi setelah bisnis proses kita dapat sumber daya tadi, maka dia akan di PSE-kan atau penentuan status eksplorasi, kemudian di plan of development kan oleh teman-teman untuk dikembangkan dan diproduksikan. Ketika sudah masuk ke tahapan itu, baru boleh disebut sebagai cadangan. Jadi dua hal yang sepintas sama, tetapi sesungguhnya sangat berbeda. Artinya cadangan ini membutuhkan proses lebih lanjut begitu Pak ya, sampai bisa dikatakan cadangan. Ya. Baik, kita akan coba ke Pak Komaydi lagi. Pak Komaydi, dari sisi pengamat seperti Bapak, bagaimana sih Bapak mengelaborasi eksplorasi ini sendiri? Iya, kalau di dalam perspektif ekonomi maupun sosial makro, eksplorasi ini saya menyebutnya sebagai denyut kehidupan berbangsa dan bernegara sebetulnya Mbak. Hari ini bauran energi primer kita, EBT baru 11%, praktis fosil adalah 89%, dan sebagian besar dari 89% adalah minyak dan gas begitu. Kalau saya diskus dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran, yang namanya manusia dikatakan hidup itu kalau masih panas. Panas itu indikasi ada energi di dalam tubuh. Berbangsa dan bernegara, kalau sudah tidak punya energi yang berkelanjutan, tentu kehidupan berbangsa dan bernegaranya akan dipertaruhkan. Nah, sementara kita sebagian besar saat ini
89% masih ada di fosil, sebagian besar ada di minyak dan gas. Kalau kita tidak aware dengan itu, maka di dalam jangka panjang kita akan bergantung pada impor. Hari ini konsumsi kita 1,6 juta, produksi kita kalau dari data SKK Migas hanya 650, Mbak. Praktis ada 900 sampai dengan 1 juta yang harus kita impor per day. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, katakanlah tidak ada upaya seperti yang dilakukan teman-teman dari PHE, defisitnya akan semakin besar, sehingga neraca impor kita akan semakin besar. Kalau teman-teman cek bahwa di dalam neraca dagang kita, defisit terbesar sumbangannya adalah dari neraca minyak dan gas. Karena itu, sebetulnya upaya yang dilakukan oleh teman-teman PHE itu multidimensi. Tidak hanya untuk berkelanjutan pasokan energi, tetapi juga untuk perbaikan di moneter kita, di neraca dagang kita. Jadi dimensinya sangat banyak sebetulnya apa-apa yang dilakukan oleh teman-teman PHE. Selain di moneter, mereka juga menggerakkan fiskal karena kontribusinya KPBN juga besar. Juga ke sektor real, karena hulu migas ini memiliki keterkaitan atau multiplier efeknya terhadap industri yang lain ini sangat besar. Jadi kalau migas ini bergerak, sebetulnya yang terbantu sangat banyak. Karena itu perlu kembali sama-sama mari kita ingatkan kepada publik, kepada pemangku kepentingan bahwa ini harus diberikan perhatian. Jangan seolah-olah kita sudah selamat tinggal fosil, selamat datang EBT, kita harus balance di dalam melihat itu, karena 89% kita masih di fosil. Kita bukan anti EBT, tetapi perlu menapak di tanah yang sedang kita tapak, begitu ya. Kalau analogi saya, kalau kita masih 89% makan nasi, ya jangan lupakan nasinya. Jangan terus kemudian kita euforia membahas gandumnya. Silahkan dibahas gandumnya, tetapi jangan lupa bahwa sebagian besar 89% kita masih makan nasi. Sehingga itu harus disediakan begitu, secara balance. Bahwa ke depan kita akan memperbanyak porsi EBT seperti yang beliau sampaikan. Mungkin nanti menjadi 30%. Kalaupun menjadi maksimal 30-50%, kan tetap ada 50%-nya fosil. Dan itu tetap harus disediakan. Ya. Saya kira itu, Mbak Ana. Transisinya ini penting sekali ya Pak, dari energi fosil ke EBT tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Muharam dan Pak Komaydi telah bersama kami dalam Dialog Energy Corner kali ini.